Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mishkah Media Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita, menjaga akidah kita dari segala macam fitnah akhir zaman. Dalam pembahasan kali ini, kita akan sedikit membahas tentang salah satu sahabat Nabi yang sampai detik ini dan sampai waktu ini masih bertahan dan mungkin bisa dikatakan sebuah keajaiban ataupun sebuah mukjizat dari Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib adalah beberapa sahabat Nabi Muhammad yang selalu mendukung Nabi dan mengetahui secara langsung bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW pada masanya. Kita tidak pernah tahu bagaimana wajah para sahabat Nabi, karena mereka sudah tiada di bumi dan sudah meninggal. Tapi tahukah para sahabat semua, ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sampai saat ini bahkan masih bisa kita jumpai. Ya, dia adalah sebuah pohon sahabi, pohon sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad kecil. Dan sampai saat ini masih tetap berdiri kokoh. Pohon ini berada di negara Jordania, sekitar 150 km dari kota Amman, ibu kota Jordania. Tepatnya ketika Muhammad SAW berdagang bersama pamannya dan kafilah Quraisy, yakni perdagangan ketika menuju ke Syam, di pohon itulah Nabi Muhammad SAW dan Abu Thalib berteduh dari panasnya terik matahari. Dan di sana pula seorang biarawan Nasrani yang bernama Bahira mendatangi mereka. Ia memberitahu paman Rasulullah Abu Thalib bahwa ia melihat tanda-tanda kenabian dalam diri Muhammad. Ia mengatakan, demi Allah, inilah yang akan menjadi junjungan seluruh alam dan utusan Tuhan Rabbul Alamin, ucapnya. Bahira juga mengatakan bahwa dia juga melihat ketika Nabi Muhammad kecil berjalan, awan pun mengikuti Nabi Muhammad untuk menutupinya dari panas matahari. Dan tidak hanya itu, ketika Nabi Muhammad kecil bersandar di bawah pohon ini, ataupun pohon sahabi, ranting-ranting pohon tersebut seolah merunduk, berusaha menutupi Nabi Muhammad agar tidak kepanasan. Subhanallah. Meski berada di tengah hamparan gurun pasir, pohon sahabi tetap berdiri kokoh dengan dedaunannya berwarna hijau yang begitu lebat. Hal ini diyakini sebagai bentuk keberkahan dari Rasulullah SAW karena pohon itu sempat menyentuh kulit Nabi Muhammad dan hidup kokoh hingga saat ini. Maka dialah salah satu sahabat Nabi dan salah satu mukjizat Rasulullah di zaman modern ini yang masih bertahan dan masih hidup hingga saat ini. Tapi tahukah sahabat Mishkah Media Channel bahwasanya ada sebuah pohon yang mana nanti ketika di akhir zaman akan menjadi pelindung orang-orang Yahudi. Kebalikan dari pohon sahabi tadi yang menjadi sebuah mukjizat, tetapi pohon ini akan menjadi tameng ataupun perisai pelindung orang-orang Yahudi. Ketika semua batu, ketika semua pepohonan berkata bahwasanya ada orang Yahudi di balik ini, ada orang Yahudi yang bersembunyi di balik sini, yang takut akan dibunuh oleh orang Muslim, maka pohon ini diam, dia melindungi. Sekitar 14 abad lalu Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa peperangan antara Yahudi dan Islam itu akan senantiasa terjadi dan akan membuat batu, pepohonan ikut berbicara. Namun, ada satu pohon yang tetap diam. Pohon itu bernama Gharqad. Dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi. Kemari dan bunuhlah dia." Kecuali satu pohon yang tidak akan berkata seperti itu, yaitu adalah pohon Gharqad. Sebab pohon Gharqad adalah pohon orang Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Namun kita ketahui bahwasanya Israel memang gencar melakukan penghijauan di sana, di negaranya.
Bahkan upaya penanaman pohon itu telah dilakukan sebelum berdirinya negara Israel pada 1948. Jewish National Fund atau yang disingkat JNF merupakan salah satu organisasi yang gencar melakukan penanaman itu. JNF atau Keren Kenet Le Yisrael (KKL) didirikan pada Kongres Zionis kelima di Basel 1901 lalu. Sejak didirikannya, mereka gencar membeli tanah saat wilayah Palestina masih berada di bawah kekhilafahan Turki Utsmani. Pada tahun 1935 lalu, misalnya JNF mengklaim menanam 1,7 juta pohon di kawasan seluas 7 km persegi di tanah milik Palestina. Dan kini apa yang disampaikan Nabi pada 14 abad silam telah menjadi nyata. Muslim telah berperang dengan orang Yahudi, zaman sedang menunggu terwujudnya pertanda lainnya, yaitu ketika batu dan pohon berbicara dan mengatakan, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan bunuhlah dia." Serta diamnya pohon Gorkot, seraya melindungi orang-orang Yahudi dari serangan kaum Muslim. Lantas sudah berapa banyak pohon Gorkot yang ditanam oleh orang-orang Israel ataupun orang Yahudi? Sampai saat ini kita tidak tahu pasti. Bahkan data-data tentang pohon ini terkesan menghilang dari situs-situs website di Israel. Wallahu a'lam.